Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin sedikit membawakan sebuah permenungan menyangkut kekristenan dan salib. Ini untuk Kristen Katolik maupun non-Katolik. Tapi sebelumnya saya ingin menyanyikan sebuah lagu yang diciptakan oleh Dandi, seorang umat dari Purworejo. Getsemani, malam ini terasa sunyi. Air mata telah jatuh seiring kepedihan. Jika Tuhan Kau berkenan, biar cawan ini berlalu dariku, tetapi bukanlah kehendakku terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Saudara-saudari terkasih, salib adalah tanda khas dari kekristenan. Semua orang yang mengaku diri Kristen itu pasti sangat terbiasa dengan salib. Bahkan secara khusus Gereja Katolik mewariskan secara turun-temurun kebiasaan orang-orang Kristen sejak awal dalam membuat tanda salib pada tubuh. Ada banyak makna tentu yang termuat dari salib, simbol salib atau tanda salib itu. Sebagai sebuah gerakan doa, sebagai ekspresi keimanan akan Allah Tritunggal, sebagai wujud syukur, sebagai wujud penyerahan diri, sebagai tanda berkat atas diri sendiri maupun orang lain, sebagai wujud pengakuan akan Yesus Kristus, sebagai ungkapan kemuliaan dari salib itu sendiri, dan masih banyak yang lain. Dalam Gereja Katolik, tanda salib memiliki pola gerakan yang tetap. Tangan kanan ke arah dahi, lalu mengarah ke dada mendekati pusat atau pusar, lalu mengarah ke bahu kiri, lalu ke bahu kanan, atau dari bahu kanan ke bahu kiri untuk beberapa ritus lain dalam kekatolikan. Tentu sangat diharapkan agar gerakan membuat tanda salib ini dilakukan dengan hormat dan penuh kerendahan hati, serta kesadaran yang penuh, tidak setengah-setengah atau asal-asal. Nah, dalam salah satu homilinya, Paus Fransiskus pernah menegur orang-orang yang membuat tanda salib dengan sembarangan. Nah, saudara-saudari, saya ingin mengajak kita semua pada saat ini untuk menyadari satu spiritualitas yang penting dan harus kita sadari saban kali kita membuat tanda salib atau saat kita melihat salib atau berdoa di depan Yesus yang tersalib. Ini bermula sebenarnya dari permenungan pribadi saya atas isi doa-doa saya sendiri. Nah, sebagai orang Katolik, saya selalu mengawali doa dengan membuat tanda salib dan mengakhirinya juga dengan membuat tanda salib. Saat hendak makan misalnya, saat hendak berkendaraan, saat hendak ujian, saat hendak melakukan kegiatan besar, saat hendak memberi seminar atau rekoleksi, atau apapun yang lain, pun juga ketika hendak berdoa pribadi. Saya mencermati ada yang keliru sebenarnya dalam paradigma iman saya tentang tanda salib itu. Saya membuka doa dengan tanda salib, tetapi isi doa saya itu kebanyakan berisi permohonan supaya saya tidak mengalami salib itu. Saya berpikir-pikir ini sebuah kekeliruan sebenarnya. Sama halnya ketika saya ke gereja, saya berlutut, membuat tanda salib, lalu tanpa sadar, saya sedari awal, keinginan saya di gereja itu yang di depannya ada replika Yesus yang tersalib yang sangat besar, yaitu keinginan supaya saya tidak mengalami salib, tidak mengalami penderitaan. Lama-kelamaan saya berpikir, lalu apa artinya tanda salib yang saya buat
kalau tujuannya supaya saya tidak mengalami salib. Saya sering mengartikan tanda salib sebagai permohonan supaya Allah mengubah kenyataan hidup dari kenyataan yang tidak saya inginkan itu berubah menjadi kenyataan seperti yang saya mau atau yang saya inginkan. Nah, banyak doa-doa saya yang diawali dengan tanda salib itu berisi permohonan supaya Allah menyingkirkan salib. Seolah-olah tanda dari kemenangan salib itu adalah terlepasnya saya dari penderitaan, luputnya saya dari tantangan, keluarnya saya dari kesulitan. Seakan-akan kemenangan iman dari tanda salib itu diukur dari sukses, sembuh, berhasil, menang, untung, kaya, dan lain-lain. Inilah yang saya renungkan kemudian sebagai paradigma keimanan yang keliru sebagai orang Kristen. Saya menyangka ada banyak orang Katolik dan juga non-Katolik yang memiliki paradigma beriman seperti saya tadi. Yang sekali lagi saudara-saudari itu perlu kita renungkan lebih dalam lagi dan semoga kita tidak sampai meneruskan paradigma keliru tersebut. Kita berdoa di depan replika salib, bahkan membuat tanda salib, tetapi isi doa kita kebanyakan permohonan supaya kita luput atau terbebas dari salib. Saya sering mendengar orang mencari dari satu persiarahan ke persiarahan yang lain. Dari satu kelompok doa ke kelompok doa yang lain. Dari satu bentuk doa ke bentuk doa yang lain. Semuanya seakan-akan untuk mencari dan menemukan mana yang paling mampu menyingkirkan salib-salib kehidupan. Atau setidaknya mana yang paling mampu membius dan menciptakan kenyamanan serta menghilangkan rasa sakit dengan waktu yang cukup lama. Saudara-saudari, kita menandai diri dengan tanda salib itu sebenarnya supaya apa? Supaya spiritualitas dari Yesus Kristus itu menjadi spiritualitas diri kita. Kita meletakkan salib di kalung, di telinga, di rumah kita. Tujuannya apa? Supaya spiritualitas, semangat hidup Kristus itu juga menjadi semangat atau spirit dari hidup kita. Supaya karakter Kristus, pola pikir Kristus, pola rasa, pola hatinya itu mempengaruhi kita. Sebenarnya menandai diri dengan tanda salib bukan pertama-tama supaya kita bisa ini dan bisa itu, supaya bisa terhindar dari ini dan terbebas dari itu, supaya bisa mengubah ini dan mengubah itu. Seakan-akan tanda salib menjadi gerakan magis seorang pemain sulap. Tanda salib dimaksudkan agar Kristus menjadi sungguh hidup di dalam diri kita, supaya kesadaran akan Kristus semakin kuat di dalam diri kita. Ini yang perlu kita sadari sungguh-sungguh. Kemenangan dengan tanda salib itu artinya kemenangan yang terjadi karena Kristus sungguh meraja dan sungguh mempengaruhi serta mengendalikan kita. Salib kita sebut sebagai tanda kemenangan kita ketika apa? Ketika Kristus sungguh-sungguh kita beri ruang untuk meraja, mempengaruhi dan mengendalikan kita. Jadi kalau kita membuat tanda salib atau meletakkan salib di rumah, di kalung, sebagai anting-anting, cincin, atau bentuk yang lain. Itu artinya kita memohon agar Yesus Kristus menguasai kita, mengendalikan dan mempengaruhi kita, sehingga bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam diri kita. Contohnya begini, saudara-saudari. Ketika kita sakit, kita berdoa dengan membuat tanda salib. Maka doa kita sebenarnya jangan hanya berisi tentang permohonan supaya tidak lagi sakit atau supaya cepat sembuh saja. Tetapi permohonan kita adalah agar sekalipun dalam keadaan sakit, kita tetap mampu mempersembahkan diri kepada Yesus Kristus. Contoh lain, ketika kita hendak ujian, kita berdoa dengan membuat tanda salib atau berdoa di depan salib. Nah, tujuannya bukan hanya untuk lulus ujian itu, tetapi
Jika kemudian dalam ujian itu kita gagal, atau mungkin kita digagalkan atau dicurangi, reaksi kita tidak seperti reaksi orang yang tidak mengenal Tuhan, atau seperti reaksi orang yang sedang kesetanan. Kita beriman dan menandai diri dengan tanda salib bukan pertama-tama untuk menciptakan kenyamanan atas tubuh ini. Bukan untuk menciptakan kenyamanan atas hidup kita, supaya sehat, supaya sembuh, supaya kaya, sukses, berhasil, aman, dan luput dari semua persoalan. Bukan demikian. Sasaran dari iman akan Kristus melalui salib atau tanda salib itu lebih dari sekedar itu. Kita beriman supaya kita bisa mempersembahkan diri walau dalam keadaan entah sehat, entah sakit, entah kaya, entah miskin, entah gagal atau berhasil, entah sedang dalam keuntungan ataupun dalam kerugian, dalam situasi terancam atau dalam situasi penuh kemerdekaan. Situasi apapun, dengan tanda salib harus membuat kita bisa berbuah di situ. Sekali lagi, tanda salib atau ketika kita mencintai salib, itu tujuannya pertama-tama supaya kita bisa mempersembahkan diri seperti Yesus yang muncul dalam karakter salib itu sendiri. Jadi saudara-saudari, fokus beriman kita adalah tentang mempersembahkan diri. Ini, fokus keimanan kekristenan itu adalah tentang bukan cari diri, tetapi mempersembahkan diri. Seperti yang Kristus lakukan. Beriman dengan tanda salib itu sasarannya adalah agar kita bisa berpikir, bisa bertindak seperti Kristus, yaitu mempersembahkan diri dalam setiap situasi. Sekali lagi saudara-saudari, kita beriman bukan supaya kita selalu untung. Kita membuat tanda salib bukan supaya kita selalu menang, selalu sehat dan selalu berhasil. Bukan pertama-tama tentang keuntungan-keuntungan pribadi itu. Kita beriman untuk mempersembahkan diri walau dalam keadaan yang tidak menguntungkan ataupun merugikan, kalah, miskin, atau gagal. Nah, dalam beberapa video saya terdahulu, saya pernah mengungkapkan kita beriman, kita dipanggil beriman, bukan pertama-tama supaya keadaan hidup kita berubah, tetapi supaya kita bisa berbuah di dalam setiap keadaan hidup kita. Sekali lagi, kita dipanggil beriman, bukan pertama-tama supaya keadaan hidup kita berubah, tetapi supaya kita bisa berbuah di dalam setiap keadaan hidup kita yang mungkin tidak kunjung berubah. Selanjutnya, saudara-saudari, ukuran apakah kita beriman atau tidak, itu bukan dari apakah kita sembuh atau tidak. Bukan dari apakah kita untung atau rugi, sehat atau sakit, berhasil atau gagal. Orang yang tak mengenal Tuhan Yesus pun bisa lebih sehat dan bisa lebih berhasil dibanding kita. Mereka bisa lebih tertawa penuh sorak-sorai dibanding kita. Ukuran beriman kita sebagai orang Kristen itu terlihat dari apakah kita tetap mampu mempersembahkan yang terbaik dari diri kita walaupun kita sedang gagal, sedang sakit, sedang jatuh, sedang rugi, sedang tidak nyaman. Yesus disebut sebagai anak Allah oleh kepala pasukan bukan karena dia berhasil turun dari salib, tetapi justru ketika dia berhasil melewati salib dengan tidak mempersalahkan, dengan tidak menuntut, dengan mengampuni, dengan mendoakan, dan tetap menyerahkan diri kepada Bapa, walaupun Bapa terkesan meninggalkan dia. Itulah mengapa saudara-saudari, jangan membuat tanda salib, atau sekedar meletakkan salib di rumah, di dada, di telinga, untuk memohon supaya kita bisa luput dari salib. Buatlah tanda salib untuk memberi makna lebih pada salib yang sedang kita pikul, atau mungkin yang akan kita pikul. Bukankah saat kita mengalami salib, itu adalah kesempatan kita mengukur kualitas kekristenan kita?
Kekristenan kita diukur dan terlihat justru dari bagaimana kita memanggul salib itu. Yesus sendiri berujar, "Barang siapa ingin menjadi pengikutku, ia harus memikul salibnya setiap hari." Jadi bagaimana mungkin kita bisa mendekati Yesus untuk minta supaya salib kita disingkirkan? Ini sebuah kontradiksi. Yesus meminta kalau kita ingin jadi pengikutnya, kita harus memikul salib setiap hari, tetapi yang kita minta dalam doa-doa kita, supaya hidup kita luput dari pengalaman salib. Nah, jika begitu, kesaksian apa yang akan kita wartakan tentang Kristus kalau kita selalu menuntut supaya salib Kristus tidak kita pikul? Jadi saudara-saudari, pertanyaan lanjutan, salahkah kalau kita memohon supaya kita sembuh, supaya kita berhasil, sukses, dan lain-lain? Saya tidak mengatakan jangan memohon seperti itu. Tetapi catatannya, jangan batasi keimanan kita hanya untuk urusan kepentingan pribadi kita. Sehat, sembuh, kaya, berhasil, sukses, dan lain-lain sejenis itu. Jangan batasi keimanan atau kemuritan kita pada Kristus hanya untuk mengejar kepentingan-kepentingan selevel seperti itu. Sadarilah bahwa Allah menciptakan kita karena Allah punya kepentingan terhadap kita. Dan kepentingan Tuhan, kepentingan Allah itu terkadang menuntut kita rela untuk mengorbankan kepentingan diri kita sendiri. Menuntut kita untuk melalui rasa sakit, melewati kerugian, melewati ketidaknyamanan. Kita juga dipanggil menjadi murid Kristus, bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi murid yang sejati ketika kita selalu menolak untuk mengalami apa yang Yesus dulu alami? Kalau kita selalu memohon pada Allah agar selalu terhindar dari pengorbanan, terhindar dari rasa sakit, terhindar dari kerugian, terhindar dari ketidaknyamanan, lalu kapan kita akan mempersembahkan diri? Sesuatu itu disebut persembahan ketika ada unsur pengorbanan di dalamnya. Dan saat kita berkorban itulah wajah asli dari Kristus sedang kita wartakan. Jika Tuhan Kau berkenan, biar cawan ini berlalu dariku, tetapi bukanlah kehendakku terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.